Pada tahun 1927, di tengah kejayaan industri tembakau Delhi, perusahaan-perusahaan kolonial membangun berbagai fasilitas untuk menjaga kelangsungan produksi. Salah satunya adalah rumah sakit pusat seperti yang terlihat dalam arsip ini. Bangunan ini menjadi tempat para dokter dan perawat menangani penyakit tropis yang umum di Sumatera Timur, sekaligus menjaga kesehatan ribuan pekerja kontrak yang didatangkan dari berbagai etnis. Meskipun tampak modern untuk ukuran zamannya, layanan kesehatan ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan perkebunan tetap berjalan tanpa gangguan. Inilah sisi lain dari industri tembakau Delhi, antara kebutuhan medis, standar higien, dan kepentingan ekonomi kolonial yang saling bertumpuk. Di sepanjang pantai timur Sumatera, tercatat ada sedikitnya 12 rumah sakit pusat yang dikelola langsung oleh perusahaan perkebunan. Fasilitas ini menjadi tulang punggung layanan kesehatan bagi puluhan ribu pekerja yang tersebar di berbagai afdeling. Di Medan berdiri pula sebuah lembaga penting pada masanya, Pathologisch Laboratorium yang didanai sepenuhnya oleh perkumpulan swasta. Lembaga ini memainkan peran besar dalam penelitian penyakit tropis, mulai dari malaria, disentri, hingga infeksi kulit yang umum terjadi di wilayah perkebunan. Dalam arsip ini terlihat para pasien tiba dengan berbagai luka, termasuk cedera pada kaki. Semuanya ditangani sesuai prosedur medis yang dirancang untuk menjaga produktivitas tenaga kerja di tengah lingkungan yang keras dan penuh risiko. Inilah proses perawatan pasien di rumah sakit perkebunan. Para tenaga medis bekerja menangani luka dan penyakit yang sering muncul akibat pekerjaan berat di lapangan, mulai dari infeksi, gigitan serangga, hingga cedera akibat alat kerja. Perawatan dilakukan dengan metode medis yang tersedia pada masa itu, pembersihan luka, penanganan infeksi, serta tindakan dasar untuk menjaga para pekerja tetap sehat dan siap kembali bekerja. Semua prosedur ini menggambarkan bagaimana rumah sakit kolonial berfungsi sebagai bagian dari sistem industri, di mana kesehatan menjadi syarat agar produksi tembakau tidak terhenti. Setelah kondisi mereka membaik, para pekerja dipulangkan dari rumah sakit untuk kembali ke afdeling masing-masing. Pemulangan ini dilakukan berdasarkan penilaian dokter, memastikan bahwa para pekerja sudah cukup sehat untuk melanjutkan tugas di perkebunan. Bagi perusahaan kolonial, proses ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bagian dari menjaga ritme produksi. Para pekerja harus segera kembali agar operasional perkebunan tetap berlangsung tanpa gangguan. Rumah sakit perkebunan juga menyediakan ruang khusus bagi para perempuan yang akan melahirkan. Fasilitas seperti ini dibangun untuk menangani persalinan para istri pekerja atau perempuan yang bekerja di perkebunan, sekaligus mengurangi risiko komplikasi yang sering terjadi di wilayah tropis pada masa itu. Meski tampak tertata, ruang bersalin ini tetap berada dalam kerangka sistem kolonial, di mana setiap fasilitas kesehatan dirancang bukan hanya untuk keselamatan para pekerja, tetapi juga demi menjaga stabilitas tenaga kerja di perkebunan.
Jaringan rumah sakit di wilayah perkebunan Delhi didukung oleh staf Eropa yang terdiri dari dokter dan para asisten rumah sakit. Mereka ditugaskan mengawasi standar pelayanan medis di 36 rumah sakit pusat yang tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera. Keberadaan tenaga medis ini mencerminkan struktur kolonial yang tegas. Posisi dokter dan pengawas hampir selalu diisi oleh orang Eropa, sementara tenaga lokal berperan sebagai perawat atau pembantu medis. Sistem ini menunjukkan bagaimana otoritas medis dan manajemen kesehatan berada sepenuhnya dalam kendali perusahaan-perusahaan kolonial. Para dokter tidak hanya bertugas di rumah sakit pusat, mereka juga melakukan kunjungan rutin ke berbagai afdeling perkebunan untuk memeriksa kondisi para pekerja langsung di lapangan. Kunjungan ini bertujuan memantau penyakit tropis, cedera kerja, serta memastikan setiap unit perkebunan tetap memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan perusahaan. Dengan cara ini, sistem medis kolonial berusaha menjaga agar seluruh tenaga kerja tetap stabil dan siap menjalankan aktivitas produksi. Dalam kunjungan rutin ini, dokter juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pekerja dan anak-anak di lingkungan perkebunan. Pemeriksaan kesehatan seperti ini penting untuk memantau kondisi para buruh kontrak yang rentan terhadap penyakit tropis dan infeksi akibat pekerjaan berat. Untuk anak-anak, perawatan diberikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Mereka biasanya menerima obat dalam bentuk serbuk, bukan cairan, agar lebih mudah dikonsumsi dan sesuai dengan standar medis masa itu. Semua tindakan ini menunjukkan bagaimana perusahaan perkebunan membangun jaringan kesehatan yang menyentuh seluruh lapisan komunitas pekerja, meski tetap berada dalam kerangka kepentingan produksi kolonial. Inilah deretan pohon jati yang ditanam secara khusus oleh perusahaan perkebunan. Jati menjadi bahan bangunan penting dalam konstruksi Drogschuur, rumah pengeringan tembakau. Pada usia tertentu, batang jati sudah cukup kuat untuk digunakan sebagai tiang dan rangka bangunan kecil. Karena itu, perkebunan Delhi tidak hanya menanam tembakau, tetapi juga membangun tanaman penunjang agar seluruh proses industri bisa berjalan mandiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar. Di kawasan hutan milik perusahaan, ditanam pula pohon-pohon yang ditujukan khusus sebagai bahan bangunan utama untuk Drogschuur, rumah pengeringan tembakau. Berukuran besar, kayu-kayu ini menjadi fondasi fisik dari industri tembakau, memastikan setiap bangunan pengering mampu menahan beban dan kelembapan selama proses produksi. Di sepanjang jalan utama perkebunan, berbagai tanaman penunjang seperti jati, bambu, dan nipah ditanam secara beraturan. Deretan tanaman ini bukan hanya memperindah lanskap, tetapi juga menjadi bagian dari sistem logistik perkebunan, menyediakan bahan bangunan, tiang penyangga, dan material pengikat yang dibutuhkan untuk siklus produksi tembakau setiap tahunnya. Inilah tahap ketika Drogschuur, rumah pengeringan tembakau raksasa, mulai dibangun. Bangunan ini adalah salah satu struktur paling penting dalam seluruh industri tembakau Delhi, karena kualitas daun sangat ditentukan oleh proses pengeringan yang berlangsung di dalamnya. Pekerja perkebunan mendirikan tiang-tiang utama terlebih dahulu. Pohon jati yang sudah ditebang dari hutan perusahaan, kemudian diangkat secara manual dan ditegakkan menjadi rangka dasar bangunan. Proses ini memerlukan tenaga besar dan koordinasi ketat, mengingat ukuran bangunan bisa mencapai puluhan meter panjangnya. Setelah tiang utama berdiri, tahap berikutnya adalah memasang rangka pengikat yang menjadi tulang rusuk dari keseluruhan struktur. Kayu-kayu ini disusun rapat dan saling bersilangan, membentuk kerangka yang kelak menahan beban atap, dinding anyaman, serta ratusan lembar daun tembakau yang digantung selama berhari-hari. Di bagian ini terlihat bagaimana para pekerja memanjat, mengikat, dan menata batang kayu dengan keterampilan yang terlatih.
Sistem pengikatnya sederhana, tetapi sangat efektif. Gabungan antara bambu, rotan, jati, dan teknik bangunan tradisional yang diadaptasi untuk kebutuhan industri kolonial. Dari kejauhan, terlihat rangka Drogshur naik menjulang. Para pekerja memanjat struktur yang tampak seperti jaring kayu raksasa. Pemandangan ini memperlihatkan betapa besar dan kompleksnya bangunan pengering tembakau pada masa itu. Semua proses dilakukan secara manual. Hanya tenaga manusia, tali, dan batang-batang kayu yang diolah langsung dari hutan perusahaan. Inilah fondasi fisik dari industri tembakau Delhi yang menopang sistem produksi selama puluhan tahun. Ketika struktur sudah terbentuk, bagian dalam Drogshur tampak seperti lorong kayu yang luas. Rangka horizontal dan vertikal membentuk grid yang kelak digunakan untuk menggantung daun tembakau dalam jumlah besar. Setiap tiang dan pengikat memiliki peran dalam mengatur sirkulasi udara, unsur penting agar daun mengering secara merata dan tidak rusak. Untuk menutup atap Drogshur, industri tembakau Delhi memanfaatkan daun nipah sebagai bahan utama. Daun nipah dianggap paling ideal karena mampu menahan lembab, menjaga suhu tetap stabil, dan melindungi daun tembakau selama proses pengeringan. Inilah kebun nipah di Lobo Dalam. Ditanam di sepanjang kanal dan rawa, tempat tanaman ini tumbuh secara alami. Perkebunan kolonial menata area ini secara khusus, karena pasokan atap nipah harus tersedia dalam jumlah besar setiap musim tanam. Daun-daun nipah kemudian dipanen secara manual. Para pekerja memotong setiap helai daun dengan alat sederhana, lalu mengumpulkannya ke dalam ikatan besar. Bundelan nipah ini nantinya akan diproses lebih lanjut, menjadi lembaran atap yang siap dipasang di Drogshur. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kekuatan fisik, mengingat daun nipah yang matang berukuran lebar dan tumbuh rapat di antara semak. Proses berikutnya berlangsung di tempat di mana daun-daun ini diolah menjadi lembaran atap untuk Drogshur. Disinilah para pekerja, sebagian besar perempuan, menganyam dan merangkai daun nipah satu persatu. Setiap helai nipah dibersihkan, diluruskan, lalu disusun secara berlapis agar kuat menahan hujan dan angin. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kecepatan, karena satu musim pengeringan tembakau memerlukan ribuan lembar atap baru. Dalam footage ini terlihat bagaimana para perempuan bekerja dengan ritme yang teratur. Mereka menggunakan alat sederhana untuk menjepit, merapikan, dan merangkai nipah sampai membentuk satu panel atap. Panel-panel ini kemudian dijemur dan disusun rapi, siap diangkut ke lokasi pembangunan Drogshur. Setelah ribuan lembar atap nipah selesai dianyam, para pekerja membawanya ke lokasi pembangunan Drogshur. Panel-panel nipah kemudian dinaikkan ke atas rangka bangunan yang menjulang, sebuah pekerjaan yang memerlukan keberanian dan ketangkasan tinggi. Proses penutupan atap dimulai dari bagian bawah, lalu bergerak naik secara bertahap. Setiap lembar atap nipah ditempatkan dengan presisi agar saling menutupi dan menciptakan permukaan yang rapat. Cara ini menjaga suhu dan sirkulasi udara di dalam Drogshur sehingga daun tembakau dapat mengering secara merata tanpa risiko rusak oleh angin atau hujan. Dalam rekaman ini terlihat bagaimana para pekerja memanjat struktur kayu yang rapat, membawa lembaran atap besar sambil menjaga keseimbangan. Semua dilakukan tanpa perlengkapan keselamatan modern. Hanya berpegangan pada rangka bambu dan jati yang menjadi tulang bangunan. Begitu jam istirahat tiba, seluruh aktivitas langsung terhenti. Para pekerja turun dari rangka bangunan yang tinggi, lalu berkumpul di bawah naungan konstruksi kayu, duduk bersama, menikmati makanan ringan, dan secangkir kopi sederhana yang disediakan perusahaan. Adegan ini memberi gambaran nyata tentang kehidupan buruh kontrak di perkebunan Delhi, bahwa di balik kerja fisik yang keras dan risiko yang tinggi, mereka selalu menyisihkan waktu singkat untuk beristirahat, berbagi cerita, dan mengumpulkan tenaga sebelum kembali memanjat rangka bangunan yang menjulang. Setelah seluruh permukaan atap selesai dipasang, bangunan ini mulai tampak bentuknya. Pada tahap ini, rangka kayu sudah kokoh berdiri, dan bagian atap telah tertutup rapat oleh anyaman nipah.
hanya dinding samping yang belum dipasangkan. Dinding-dinding ini akan dibuat dari bahan ringan. Fungsinya untuk menjaga sirkulasi udara agar proses pengeringan tembakau tetap stabil. Ketika dinding samping akhirnya terpasang, bangunan Drogshur dinyatakan selesai. Struktur besar ini siap digunakan untuk menjemur dan mengeringkan daun tembakau pada musim panen. Beberapa bagian sengaja dibiarkan terbuka karena tingkaps, yakni ventilasi yang bisa dibuka tutup, akan dipasang kemudian. Ventilasi inilah yang mengatur suhu dan kelembapan di dalam bangunan, memastikan daun tembakau mengering secara merata tanpa rusak oleh perubahan cuaca. Inilah rumah administrasi dan gudang kecil, tempat para mandor dan staf Eropa mengawasi kegiatan harian di Efteling. Dari titik ini, seluruh siklus kerja, mulai dari pembangunan bangunan, penjemuran daun, hingga pengawasan panen, dapat dipantau dengan mudah. Di bagian depan tampak barisan rumah pengering tembakau, bangunan-bangunan besar yang telah berdiri seluruhnya dan berjajar rapi di sepanjang kawasan perkebunan. Setiap Drogshur dibangun dengan ukuran yang hampir seragam, mencerminkan standar industri yang diterapkan perusahaan-perusahaan tembakau di Delhi. Setiap perusahaan perkebunan besar di Delhi memiliki ternak penarik dan ternak perahnya sendiri, sebuah kebutuhan pokok untuk menjalankan operasi harian. Bangunan panjang yang terlihat di sini adalah kandang ternak milik perusahaan, dibangun dengan ukuran besar untuk menampung puluhan ekor sapi yang digunakan sebagai tenaga penarik. Inilah trekvi, hewan kerja yang memindahkan kayu, mengangkut material bangunan, dan membantu membawa hasil panen ke gudang pengolahan. Sebelum hadirnya mesin-mesin modern, tenaga hewan seperti inilah yang menjaga ritme produksi tetap berjalan. Pengelolaan ternak dilakukan secara terpusat, mulai dari pemberian pakan, perawatan, hingga pengecekan kesehatan harian. Selain sapi penarik, perusahaan-perusahaan di Delhi juga memelihara kerbau perah yang didatangkan dari India, Britania. Hewan yang dikenal kuat, tahan penyakit, dan mampu menghasilkan susu dalam jumlah cukup untuk kebutuhan harian di Efteling. Dalam rekaman ini tampak sekelompok kerbau sedang digiring ke sungai untuk dimandikan. Setelah selesai dimandikan, kerbau-kerbau ini digiring kembali ke halaman kandang. Hewan-hewan besar ini memiliki dua fungsi utama, sebagai sumber susu harian bagi komunitas perkebunan dan sebagai tenaga cadangan ketika pekerjaan berat membutuhkan daya tarik yang lebih kuat dari sapi biasa. Dalam seluruh rangkaian industri tembakau, ada satu momen yang dianggap paling menentukan, yaitu masa panen. Inilah saat di mana kualitas kerja berbulan-bulan diuji, karena kesalahan kecil dalam panen bisa mempengaruhi mutu tembakau dari awal hingga akhir proses. Pada hari pertama panen, para pekerja berangkat menuju ladang untuk melakukan Sandbladpluk, pemetikan daun pasir, yaitu daun paling bawah yang sudah matang terlebih dahulu. Pemilihan waktu dan ketelitian sangat penting. Daun yang terlalu muda atau terlalu tua tidak akan menghasilkan kualitas yang diinginkan. Setiap pekerja mengambil 2 helai daun dari setiap batang tembakau. Daun-daun itu diletakkan di tangan dan dijaga agar tidak terlipat atau rusak. Proses ini dilakukan perlahan, satu tanaman demi satu tanaman, ribuan kali setiap hari di bawah pengawasan ketat mandor ladang. Setelah terkumpul, daun-daun tembakau dimasukkan ke dalam pikolans, wadah pikulan yang dirancang khusus untuk menjaga daun tetap utuh. Para pekerja kemudian membawa pikulan ini menuju Drogshuren, rumah pengering tempat seluruh daun akan diproses lebih lanjut. Setelah daun pasir selesai dipetik, proses berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemetikan daun kaki. Daun kaki adalah daun yang tumbuh satu tingkat di atas daun pasir, lebih matang, lebih tebal, dan memiliki kualitas berbeda untuk proses pengeringan. Seperti sebelumnya, para pekerja tetap mengikuti aturan yang sangat ketat. Dari setiap batang tembakau hanya boleh diambil 2 helai daun. Ketentuan ini menjaga keseimbangan pertumbuhan tanaman, sekaligus memastikan setiap daun yang dipetik memiliki ukuran dan kematangan yang seragam. Proses ini dilakukan berulang dari satu baris ladang ke baris berikutnya.
perlahan tetapi pasti mengikuti ritme panen yang sudah ditetapkan perusahaan perkebunan. Setelah daun tembakau dipetik satu persatu, tahap berikutnya adalah pengisian picolans. Picolan adalah wadah pikulan tradisional yang dirancang agar daun tetap rata, tidak terlipat dan tidak rusak selama perjalanan dari ladang menuju rumah pengering. Para pekerja menyusun daun dengan hati-hati, satu lapis demi satu lapis, memastikan setiap helai tetap utuh. Begitu pikulan terisi penuh, para pekerja berangkat menuju Drogshur. Barisan pemikul bergerak menyusuri jalan tanah, melewati barisan tanaman yang masih tinggal di ladang. Perjalanan ini menjadi bagian penting dari ritme harian perkebunan, dilakukan berkali-kali hingga seluruh daun yang siap panen terkumpul. Sesampainya di Drogshur, seluruh pikulan diturunkan di bagian depan bangunan. Daun tembakau kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rumah pengering. Disinilah proses berikutnya dimulai. Proses yang menentukan warna, tekstur, dan mutu akhir dari tembakau deli. Momen kedatangan pikulan ini menjadi penghubung antara kerja ladang dan kerja rumah pengering, sebuah rantai panjang yang harus berjalan tanpa kesalahan. Para pekerja mulai masuk ke dalam bangunan besar tempat seluruh daun akan dirangkai, digantung, dan dikeringkan. Daun-daun yang baru tiba dari ladang diletakkan terlebih dahulu di atas tikar, dirapikan satu persatu agar siap masuk ke tahap berikutnya. Di bagian dalam, para perempuan sudah duduk rapi. Merekalah yang bertugas merangkai daun tembakau menggunakan tali khusus. Setiap rangkaian terdiri dari 80 helai daun, disusun dalam urutan yang sama dengan pangkal daun menghadap ke arah yang seragam agar aliran udara tetap teratur saat pengeringan berlangsung. Setelah 80 daun selesai dirangkai, tali tersebut direntangkan ke kedua sisi dan dipasang pada batang kayu tempat seluruh rangkaian daun digantung. Daun-daun itu kemudian dibagi pada jarak yang sama, tidak boleh terlalu rapat agar udara dapat mengalir di antara setiap helai. Untuk mencegah daun melorot atau bergeser, tali pengikat diikat sebanyak 6 kali. Teknik sederhana ini memastikan setiap daun berada pada posisinya, tidak saling menempel, dan tidak mengumpulkan kelembapan berlebih. Jika daun-daun ini menempel satu sama lain, proses pembusukan bisa terjadi dan merusak satu rangkaian penuh. Karena itu, tahap ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam proses pengeringan tembakau deli. Beginilah rupa satu afdeling tembakau, hamparan luas yang menjadi pusat seluruh siklus penanaman, panen, hingga peremajaan tanah. Setelah panen selesai, batang-batang tembakau yang telah diambil daunnya dicabut dari tanah. Pekerja menariknya satu persatu untuk membersihkan lahan sepenuhnya. Batang-batang ini kemudian dikumpulkan dalam tumpukan kecil, disusun rapi di ujung barisan tanaman. Tumpukan batang tembakau itu lalu dibakar untuk menghasilkan abu, bahan penting yang dipakai kembali sebagai pupuk. Abu ini menjadi sumber unsur hara tambahan, membantu memulihkan tanah setelah satu musim penuh menyerap nutrisi bagi tanaman tembakau. Lahan yang telah dibersihkan kemudian ditanami tanaman mimosa muda, tanaman kecil yang berfungsi sebagai penyubur tanah.
Mimosa mengikat nitrogen, memperbaiki struktur tanah, dan menyiapkan kembali lahan agar siap menerima siklus tembakau berikutnya. Kita melihat bibit mimosa dalam tahap awal. Tanaman munggil yang jaraknya masih lebar dan tertata, namun dari sinilah fase pemulihan tanah dimulai. Dalam beberapa tahun, lahan ini akan berubah menjadi hamparan hijau rapat. Seluruh permukaan tanah tertutup mimosa sejauh mata memandang. Inilah mimosa berusia 3 tahun, kawasan yang begitu luas hingga batasnya hanya dihentikan oleh cakrawala. Perkebunan tembakau Delhi mengandalkan siklus ini. Tanam, panen, bersihkan, perbaiki tanah, agar kualitas daun tembakau tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah digantung selama sekitar 20 hingga 22 hari, daun tembakau akhirnya mencapai tingkat kekeringan yang dianggap sempurna untuk proses berikutnya. Inilah fase penting sebelum tembakau masuk ke gudang penyimpanan. Para pekerja mulai menurunkan tiap barisan tembakau. Helai-helai daun itu dilepas perlahan dari tempat penggantungannya agar tidak patah atau robek. Gerakan mereka terlatih, tenang, teratur, dan seragam. Karena sedikit saja kerusakan dapat menurunkan nilai jual daun berikut kualitas ekspornya. Setelah diturunkan, daun-daun tembakau dikelompokkan, diluruskan satu persatu, lalu dibundel dengan tangan terampil para pekerja. Dari dekat, terlihat betapa lembutnya proses ini. Setiap helai diperiksa, disesuaikan posisinya, dan digabungkan dalam ikatan kecil yang rapi. Bundel-bundel tembakau itu kemudian diperiksa ulang, memastikan bahwa tidak ada daun yang terlalu basah, rusak, atau tidak merata tingkat kekeringannya. Setelah lolos pemeriksaan, bandel tersebut disusun ke dalam peti besar dari kayu. Ditata padat, namun tetap longgar agar sirkulasi udara tetap terjaga. Beginilah rupa satu peti penuh tembakau Delhi, tersusun ketat dari bawah hingga ke tepi atas. Peti-peti ini adalah hasil akhir dari rangkaian panjang pekerjaan di perkebunan, mulai dari penanaman, panen, pengeringan, hingga pengemasan, sebelum akhirnya dikirim menuju gudang pusat dan pasar internasional. Tidak semua hal yang tampak indah selalu berjalan mulus, begitu juga dengan industri tembakau. Di balik deretan drogsuren yang megah dan lahan hijau yang luas, perkebunan sering diganggu oleh penyakit dan hama yang dapat menghancurkan satu musim panen dalam waktu singkat. Inilah contoh bibit tembakau yang terjangkit penyakit. Daun-daunnya berubah warna, batangnya melemah, dan seluruh tanaman tampak terhambat pertumbuhannya. Pada tahap ini, penyakit dapat menyebar dengan cepat, menyerang setiap baris benih, dan memutus harapan satu afdeling untuk menghasilkan panen yang baik. Para pekerja dan pengawas ladang harus terus memeriksa kondisi benih, karena keberhasilan perkebunan dimulai dari titik paling dasar, kesehatan bibit itu sendiri. Pada afdeling yang berada di dataran lebih tinggi, para pengawas perkebunan sering menghadapi ancaman besar yang mereka sebut tabak sluis, sejenis hama yang dapat merusak daun tembakau dalam hitungan hari. Untuk mengatasinya, digunakan metode intensif dengan larutan ekstrak akar tuba, racun alami yang sudah lama dipakai masyarakat Nusantara. Di tepi parit dan sungai kecil, para pekerja mengisi pompa otomata dengan larutan akar tuba, menggunakan tekanan udara agar cairan dapat disemprotkan dengan merata ke seluruh tanaman. Proses ini membutuhkan banyak tenaga, mulai dari menyiapkan larutan, mengisi pompa, hingga mengangkutnya kembali ke tengah ladang. Setelah pompa terisi penuh, para pekerja mulai menyemprotkan larutan akar tuba ke barisan tanaman, bergerak dari satu jalur ke jalur berikutnya. Butiran semprotan menyebar ke permukaan daun, menutup bagian atas dan bawah untuk menghentikan penyebaran hama yang menggerogoti lahan. Inilah salah satu bentuk perlawanan perkebunan Delhi terhadap penyakit tanaman, usaha yang dilakukan setiap musim agar ribuan batang tembakau dapat bertahan hingga masa panen tiba. Inilah dampak terburuk dari serangan hama, sebuah daun tembakau yang sudah habis diisap kutu dan hancur total, menyisakan tulang-tulang serat yang rapuh tanpa bentuk aslinya.
Kondisi seperti ini membuat daun sama sekali tidak bisa diproses dan langsung masuk dalam kategori gagal panen. Masalah lain yang muncul adalah skuurstuk, yaitu kerusakan daun yang terjadi bukan di ladang, melainkan saat proses pengeringan di dalam rumah pengering. Daun yang terserang jamur, terlalu lembab, atau rusak saat digantung. Semuanya akan menunjukkan bercak gelap yang mudah dikenali oleh para pengawas. Dalam rekaman ini terlihat jelas berbagai jenis hama yang mengancam tanaman, termasuk ulat daun yang menempel di permukaan lembaran tembakau, menggerogoti bagian pinggir hingga berlubang, serta belalang yang bergerak cepat dan dapat menghabisi tanaman muda hanya dalam hitungan jam. Hama-hama inilah yang membuat industri tembakau Delhi harus menerapkan pengawasan ketat di seluruh Afdeling, karena satu koloni kecil serangga saja dapat merusak berhektar-hektar ladang dan menggagalkan seluruh siklus produksi. Sebagian besar perkebunan tembakau di Delhi berada di tepi sungai-sungai besar. Sebuah lokasi yang dipilih karena tanahnya subur dan mudah dialiri air untuk kebutuhan ladang. Namun posisi strategis ini juga membawa risiko besar. Pada musim hujan, aliran sungai sering meluap, membanjiri Afdeling yang berada di dataran rendah. Ketika air naik dengan cepat, seluruh area perkebunan bisa berubah menjadi genangan luas, merendam tanaman muda, merusak jalan akses, bahkan menghambat pengangkutan daun menuju rumah pengering. Banjir seperti ini bukan hanya mengancam hasil panen, tetapi juga memaksa pekerja dan mandor bekerja ekstra untuk menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan, karena satu hari terlambat saja dapat berarti kerugian yang besar bagi perusahaan. Ketika air sungai terus naik, tekanan pada tanggul semakin kuat. Dalam banyak kasus, tanggul akhirnya tidak mampu menahan arus dan perlahan-lahan mulai runtuh. Begitu terjadi kebocoran kecil, air akan menerobos masuk, memperluas kerusakan, dan memutus jalur pengaman yang selama ini melindungi perkebunan. Saat kondisi itu muncul, seluruh tenaga kerja dikerahkan. Para pekerja, mandor, dan staf perusahaan bekerja bersama untuk menahan luapan air. Mereka menumpuk karung pasir, memperbaiki celah tanggul, dan mencoba mengalihkan aliran sungai. Semua dilakukan dalam hitungan jam, karena jika dibiarkan, banjir dapat menghancurkan tanaman, merusak jalan, dan menggagalkan satu musim panen. Inilah salah satu ancaman alam yang paling ditakuti di perkebunan Delhi. Unsur alam yang muncul tiba-tiba, bergerak cepat, dan hanya bisa dilawan dengan kerja keras seluruh Afdeling. Ketika banjir akhirnya surut, wajah perkebunan berubah total. Jalan-jalan utama yang oleh perusahaan disebut boulevards dengan penuh kebanggaan kolonial kembali muncul ke permukaan, seakan-akan tidak pernah diterjang air bah. Bagi para pengawas Eropa, ini adalah tanda bahwa roda produksi bisa dipaksa berjalan lagi, seolah alam tunduk pada jadwal mereka. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Kamera memperlihatkan mobil inspeksi yang terpaksa merayap di atas tanah becek. Penuh bekas luapan sungai jalan yang katanya megah, berubah menjadi kubangan yang menahan laju. Inilah ironi perkebunan kolonial, bangga dengan kemajuan, tetapi rapuh di hadapan satu hujan deras saja. Arsip ini membuka sesuatu yang jarang dibicarakan. Bagaimana sebuah industri besar berdiri di atas kerja keras banyak orang, namun hanya sedikit yang menikmati hasilnya. Para pekerja kontrak menanggung panas, lumpur, hama, hingga banjir, sementara laporan yang dikirim ke Eropa hanya menampilkan kata sukses. Inilah wajah asli ekonomi kolonial, megah di atas kertas, melelahkan di tanahnya sendiri. Dengan melihat rekaman ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang bangunan besar dan angka produksi, tetapi tentang manusia yang bekerja, bertahan, dan seringkali dilupakan, dan justru disitulah pelajaran terpentingnya. Terima kasih telah mengikuti dokumenter ini sampai akhir. Saatnya kami pamit sejenak, dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan berani melihat kenyataan apa adanya, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel.
おバカさん。Yeah.